pasien ini macam ya itu betul. Wih lho, bak instrumene pan. Cucinya lebokno, kambek nganune. Ini terlalu besar ya. Kita masuk semua. Wih ben ning kono, gone ada dhewe. Yang steril yang mana? Bu, yang ada sepatunya itu juga steril atau Dari yang saya pelajari steril sih, mestinya kan dilebok nih gini. Kamu makan steril? Enggak. Makanya ya. Jadi gini ya, nanti suction ada suction bersih, ada suction yang steril ya. Jadi kalau kita ngomong suction bersih itu letaknya di mana ya? Terus ada suction di sini hidung, kita suction ya. Bisa jadi nanti cairannya di sini bukan hanya sekret tapi juga darah ya. Biasanya pasien-pasien dengan perdarahan ya, COB ya, cedera ini otak, cedera otak berat gitu ya. Bisa jadi ada perdarahan di dalam kepalanya, di otaknya ya, yang nanti bisa keluar melalui telinga ya, hidung, mulut ya. Nah, kalau di hidung ini batasannya hidung ya, hidung, mulut, oro ini bersih ya, kayak saluran pencernaan bersih ya, bersih, sampai tenggorokan pun bisa bersih ya. Jadi tetap hati-hati juga dalam men-suction. Kalau kita terlalu dekat ya, lama juga ya, lama berarti oksigen habis. Kalau kita terlalu dekat sama mukosa, dia akan juga nyedot mukosanya, perdarahan ya. Hati-hati ya. Itu bersih ya, yang bersih tadi di situ ya. Berarti di sini bersih ya, di sini bersih. Di pinggir-pinggirnya, Barengan buka selang penghisap. Baru buka selang penghisap. Nyedot cairan juga kalau misalnya pasiennya ini mengeluarkan ini apa namanya, gurgling ya, atau muntah ya. Nah itu bisa dipakai juga untuk nyedot di situ di mulut ya. Steril di mana harus ada steril? Gimana? Suction steril Di gini. Di trakea. Trachea. Ya, tracheostomi. Tracheostomi ini nanti bisa jadi trakeanya ini belum seperti ini ya, kan dilubangi ya. Iya. Khusus kenapa kan bisa dilubangi tracheostomi trakea? Kenapa dilakukan tracheostomi? Biasanya pada pasien-pasien apa dilakukan tracheostomi? Perokok. Kenapa merokok harus pasien apa yang harus di tracheostomi? Perokok. Terus bapak kok nanya dong, apa salah saya kalau di tracheostomi? Kenapa? Kalian jawabannya jangan kayak orang awam. Kenapa harus tracheostomi? Susah bernafas. Susah bernafas? Apakah setiap orang yang susah bernafas harus tracheostomi? Enggak juga. Pasien TBC sesek kamu tracheostomi gitu? Hah? Lendir di paru-paru. Lendir di paru-paru? Di ini aja nggak bisa emang? Di apa namanya? Di postural aja nggak bisa? Bisa. Kan itu ya, kalau sebelum ini kenapa ya gitu, kita sudah Harusnya kecelakaan. menjawab pertanyaan why gitu ya, kalau sudah PT itu ya, sudah mahasiswa ya. Ya kenapa perlu di sini ya pakai rasional ya, Tulisan itu kan saluran pernafasan bagian atas sama bawah ya. Kok bawah harus dilubangi, kenapa? Trakea itu kan merupakan bagian bawah ya. iya. Kok dilubangi kenapa? Berarti bisa jadi ada masalah pada Saluran pernafasan yang atas. atas ya. Entah di sini tuh ada sumbatan bisa macam-macam ya. Kesedak bisa ya. Tapi kalau kesedak enggak sampai tracheostomi biasanya terlalu lama ya. Nanti kalau kesedak itu sudah pakainya sudah pertolongan dulu, nggak bisa berarti ada pemberian jalan nafas pakai ini, langsung tusuk ke sini dan ke sini. Terus ada tumor yang menutupi ya, misalnya tumor lidah ya, atau kanker lidah atau bagian mulut lah ya pokoknya ya. Aman ya, enggak lah ya, mandel tracheostomi gitu kan ya, diambil aja mandelnya gitu kan. Habis itu
kelumpuhan pada jalan nafas ya, pada pasien-pasien DBS kayak gitu, myasthenia gravis, nah seperti itu ya. Jadi akhirnya dibuat lubang di sini ya, dia bisa bersifat permanen maupun non permanen ya. Kalau non permanen ya setelah masalah selesai yang di atas dia akan menutup dengan sempurna gitu ya. Kalau permanen ya berarti harus pakai lubang ini seumur hidupnya gitu ya. Oke, kita lanjut. Sudah ya, prinsip sudah ya. Berarti yang harus disediakan apa? Siapa yang mau praktek? Ya kan? Saya disediakan apa? Berarti yang non dulu. Kesah, yang perlak. dulu. Ini ya. Handuk nih kan Arab. Handuk dan pelak bagian bawah ya. Karena kalau kita ngomong sudah suction berarti itu kan kemungkinan besar kan pasien nggak bisa mengeluarkan secara ini ya, secara mandiri. Jadi kemungkinan besar pasien ini bisa jadi dia nggak sadar ya, nggak sadar. Atau kalau sudah ngomong kita suction di sini berarti ini nanti keluarnya sekret itu tidak bisa dikontrol oleh pasiennya. Kalau itu pasien batuk gitu ya, bisa tutup mulut ya. Kalau ini batuk muncrat biasanya ya. Tapi saya pakai apron juga ya. Apron gitu. Itu mana? Untuk section itu pasiennya kadang sadar sepenuhnya atau enggak sadar? Bisa dua-duanya. Iya, dua-duanya. Saya pelajari katanya hanya untuk yang tidak sadar. Bisa dua-duanya. Kalau misalnya pasiennya sadar tapi dia tidak Aku sadar. tidak bisa mengeluarkan secara efektif ya kita bantu. Tapi kalau misalnya pasiennya ini sama juga tracheostomi ya, tracheostomi kan bisa pasien sadar sama nggak sadar ya. Kalau pasiennya ini sadar dia bisa ngeluarin sekretnya dari tracheostomi bisa ya. Kalau pasiennya nggak sadar gitu ya, berarti ya dibantu ya. Termasuk juga pasiennya perdarahan gitu ya, perdarahan banyak di mulut gitu ya, namanya juga suction gitu ya. Jadi tergantung tempatnya sama kondisi dan masalahnya pada pasien. Jadi suction itu bisa di banyak tempat ya, pasien bisa sadar atau nggak sadar. Yuk, apa alatnya? Steril? Steril dulu. Gak boleh bos. Pakai apron ya. Apron. Celemek. Celemek. Halo celemek. Bon al. Nanti tuh tracheostomi juga pakai celemek ya. Perawatan nanti perawatan tracheostomi juga gandengannya sama. Absen di sini mandi. Absen. Kita mau bersih dulu. Sadurunge dengan TTV. Sudah dong. Kan kamu harus ngecek dulu sekretnya ini ada di area mana, ya kan? Kalau sekretnya masih di paru, belum ke trakea, berarti harus diencerin dulu dan di postural drainase dulu. Ya. Kalau sudah di trakea, oke. Maksimal di trakea ya, yang bisa kita suction. Jalan nafas bagian bawah. Ya. Oke. Yang steril apa dulu? Lihat temennya. Apa itu? Gila. Insert. Steril. Spatel. Tong spatel kalau nggak steril ngapain masukin situ? Kan kita mau yang steril ya. Jadi kalian perlu yang non steril juga. Nanti buat nyoba aja yang steril. Non steril. Berarti steril ya? Yang steril aja langsung ya. Iya. Yang steril kan. Boleh, nggak usah pan. Nggak usah. Ini spatel nanti dipakai buat Terus kateter ini sampai steril. Baskom. Bu, iya. Baskom. Cucunya Bu itu dikasih NaCl. Ya, pakai NaCl untuk cairan pembilasnya. Iya. Terus nanti kalau sediakan 2 ya. Nanti Rifan steril kan nanti. Ya. Jadi sediakan 2 cucing. Ya. Ya. Cucing situ. 1 cucing. Sing baskom gede mah. Sing gede malu al. Di SOP berapa? Di SOP berapa cucingnya? Cucingnya berapa di SOP? 2. Iya. Tapi mau duduk cucing. Apa? Cucing lu berapa?
2 kom terus. 2 kom. Kalau kom itu terlalu besar. Nggih. Kalau kom itu nanti buat tracheostomy nanti. 2 cucing ya. 1 cucing nanti untuk NaCl gitu ya. 1 cucingnya lagi untuk cairan pembersihnya, larutan ya, larutan. Kalau NaCl itu kan isotonis ya, jadi isinya apa-apa. Nah, nanti yang kedua ini untuk bilasnya itu ada cairan nanti antiseptiknya ya. Bisa pakai kan apa? Entah betadin kumur, entah Savlon, entah apapun gitu ya. Lisol. Oh, Lisol sih ya. Kalah ya. Bisa dibilas anu iki berarti. Buat bilas itunya ya. Kan mulutnya pasiennya. Oke. Berarti kan tahu ya prosedurnya. Itu minggirkan aja itu. Nanti kalau pakai 2 cucing ya seperti itu, nanti kita bahas juga. Terus habis itu ada kateter suctionnya ya. Ini ukurannya macam-macam tergantung pasiennya dewasa atau anak atau bayi ya. Kan apa? Nanti kan menentukan dari ini ya, ukuran apa namanya trakeanya ya. Trakeanya sama ini hidung kalau bilang dipakai buat itu ya. Ini kon mau sing kecil. Jangan salah ambil OGT ya. OGT. Udah yang besar aja. Yang kita pakai. Kecil. Terus kasamu mana? Kasa steril. Ya. Kasa steril. Mana? Kateter suction. Ya. Jangan terlalu sedikit juga jangan terlalu banyak. Kan harus seberapa nanti. Jadi itu nanti untuk membersihkan apa kateternya ya. Kan kalau kateter buat nyedot itu yang kotor bukan hanya yang dalam tapi juga yang luar. Yang luar nanti dibersihkan pakai kasa. Yang dalam dibilas pakai NaCl atau antera. Oke. Terus Tiga kulur. apa lagi? Apa deh? Udah ya. Salate. Handuknya. Oke, terus Handuk selang perlak taruh di bawahnya pasien, handuk di depan. ya. Kenapa nih? Perlak beralas ya, di alasnya ya. Cairannya apa? Ada NaCl, terus nanti kalau dibutuhkan mungkin ada cairan pembersih ya. Tapi ini semakin kesini memang perkembangan ini ya, perkembangan terhadap apa namanya SOP praktek itu memang sangat ini ya, sangat pesat ya. Jadi nanti kateter CAT ini harusnya dipakainya sekali pakai. Ya. Nanti kan ada di tempatnya yang panjang itu ya, ada yang baru nantinya. Kalau yang baru nanti bukanya kan itu steril. Berarti nanti kayak kateter apa? Kateter urin ya. Nanti bukanya tetap seperti itu, nanti masukkan ke situ. Nah, ini pasti sudah dipakai reuse gitu ya. Iya. Nah, harusnya memang reuse tetap ada ya sekarang di semua tempat juga tetap ada, tapi memang paling bagus dia sekali pakai buang. Kalau sekali pakai buang kan kita nggak perlu membilas dengan antiseptik ya, jadi cukup bilasan NaCl aja. Kalau di reuse berarti nanti ada kom satu ya, kom itu ya, komnya kom steril itu nantinya setelah kateter suctionnya dibersihkan, kering, taruh di sini, tutup, steril, gitu ya. Kalau reuse, kalau langsung buang ya buang, nggak usah dibilas-bilas. Langsung aja, pakai tutupnya kom. Oke, nanti reuse. Kita reuse ya, masih ada mesin reuse. Yuk, terus non sterilnya ada? Kateter. Apa nih steril? Beda. Gitu. Itu apa tuh? Jelly ya? Jelly ya. Gel itu gel kalau buat ini hidung aja. Hidung. Nggak usah. Oke. Yes. Ini posisi sudah dipasang gitu. Iya. Atau Iya, ini posisi dipasang ini. pasang Maksudnya sudah terpasang dari awal gitu, Bu. Maksudnya ini contoh aja, contoh kondisi pasien macam-macam tadi. Jadi kita mensuctionnya nggak harus ini ada gitu ya. Tapi Membantu aja. kalau nggak ada ini, makanya pakai tong skatel untuk buka mulutnya pasien gitu loh. Ya, kalau ada ini ngapain di tong skatel ya? Ini sudah di bawah lidahnya tuh ya.
Ya, kita ke ya. Suction yang di bagian tracheostomy. Yang steril aja. Yang ini kan non steril. Iya. Ya, kita yang ke steril aja di sini. Di trachea. Saksinya di Orofaring. Saya ngomongnya kecepatan ya Van ya. Kalian kok kayaknya ini banget ya. masih apa namanya nangkep gitu. gitu. Mencerna gitu kata-kata Dari saya. gambaran saya beda soalnya. Ada gambaran. Oke. Cuci tangan. Kan mesti deh. Baik, selamat pagi Bapak. Nama saya Parawari Vandika. Di sini saya bertugas si pagi. Apakah benar ini Bapak Budi? Saya cek dulu. Sepatu. Benar nih Bapak Budi ya? Iya. Baik, di sini saya akan melakukan section pada tracheostomi Bapak untuk menghilangkan lendir-lendir dan untuk supaya bisa Bapak Melancarkan. nafasnya bisa lancar. Nah, untuk waktunya paling lama sekitar 15 menitan. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, Ya tapi tangannya nggak boleh di belakang gitu ya kan. Gitu ya. baik, saya siapkan dulu alatnya. Permisi. Cuci tangan. Apropos mana tadi? Sudah ambil jadi. Oke. Coba. Jangan lupa posisi pasien ya. Kok saya mau naikkan kondisi? Posisi pasien. Ya. Posisinya dulu. Urutan. Mengatur cuci tangan terus mengatur. Apa dipakai dulu? Ya, ini kan sudah terposisikan dia. Ya. Sisi ya. Karena nanti kalau kita tidak bagus juga gitu memposisikan pasien, nanti rentan terjadinya ini kamu juga jangan tahu deket ya, jadi sampai pakai ini ya mas ya, pakai apa namanya Facial. facial ya, karena kalau di sini pasti muncrat-muncratnya Muncrat. jangan lupa itu stetoskop juga dipakai ya, jadi kan Terus periksa dulu bapaknya baru saya mau yakin mau disaksen baru kemudian ngomong pakai ke bapak. stetoskop Setelah cuci tangan langsung cek celemek. nafas pakai cek gitu ya. status. Mas ini saya tangan pas mendengar alat ya. Nomor 7 iki. Baik Pak, sebelum saya lakukan tindakan saya cek dulu pernapasan Bapak. Siapa caranya ngecek? Terus tarik nafas dong ya, biar jelas Bapak coba tarik nafas dalam. kalau pasien sadar ya, kalau nggak sadar ya Masih, Pak. Ya, oh ternyata tuh letaknya ada di apa namanya paru-paru. sekretnya tuh ada di paru-paru kanan segmen bawah bagian belakang. Miring apa duduk? Duduk karo Miring. miring. Kanan miring kok. Itu nanti contoh ujiannya kayak gitu ya. Ayo. Itu by case ya, kasus ya. Gimana, Bu? Jadi harus miring atau duduk? Miring. Miring. Duduk sama miring. Gak usah, itu contoh aja. Ya. Nah, Contoh ujiannya kayak gitu ya. kalau kasusnya seperti itu gimana, Bu? Duduk. Udah nanti kalian buka dulu. Jawabannya sekarang aja, Bu. Miring enggak? Miring sampai duduk. Mana dulu? Habis Oh iya sih. tapi pokoknya habis cuci tangan itu Langsung sudah masuk handscoon itu ya. Jadi handscoon bersih itu. Enggak ini. Iya. Dua handscoon. Kayaknya 2 berarti. handscoon. 2 handscoon ya. Tulis itu. Semua prosedur steril Cuci siapkan tangan, 2 cuci handscoon. handscoon. Satu itu untuk non, satunya untuk steril. Karena kita nggak tahu ya dalam prosesnya kita harus manipulasi pasiennya. Ya maksudnya Absen kok lali tubuhnya aku. atau posisinya atau Sebelum berkontak langsung. karena nanti kita juga nggak tahu kan kondisi pasiennya seperti apa, jangan-jangan di sininya sudah banyak sekret juga ya kan, berarti kita harus bersihin juga harus aware sama diri kita Kan sendiri. tambah bersih. Kan steril bersih tak?
Berarti ini berlaku juga untuk yang oral, Bu. Oral, kalau oral langsung kan oral bersih. Berarti Ya, langsung kalau bersih habis cuci cukup tangan langsung cukup handphone. 1 handspoon kalau bersih. Maksudnya dari prosedurnya itu habis cuci tangan langsung handphone, Bu. Di SOP soal di pertengahan. Sama kayak rasional aja. Jadi memang harus butuh perbaikan. Ujian rasional. Kayaknya membingungkan. Ini tidak sesuai, Bu. Ya, Iya. makanya kan kita praktek itu seperti itu gitu kan untuk klarifikasi gitu. Saya pasang perlak dulu ya, Pak. Jangan lupa alasnya ya, nanti ya, tambahin alas ya, alas pelak. Dua. Alasnya ya. Ada nggak ngasih situ? Tidak ada. Nanti ada kono tak Pakai itu aja. Gulung yang cantik, masukin gitu. Masukin. gulung pan. Yang cantik banget. Ini kayak bunga bidi kan loh. Cowok itu mesti kok ya. Gulung yang cantik. Gulung yang cantik. Gulung yang cantik. Cantik belum? Bue. Pak, saya pasang perlak dulu. Ya itu gak nyawang mau kayak mengaku. Tak gas langsung. Miring ya sebelum ngangkat ya, kalau pertimbangan sebelum kalian ngangkat pasien, kalau pasien bisa diposisikan miring dulu tanpa menggunakan tenaga kita. Kon miring. Miring. Saya gerak Ora. kanan segmen bawah, Ora kan kon. belakang, miring ke kiri. Ini. Bapak bisa miring ke kiri? Nggak bisa. Bisa saya bantu? Iya. Baik. 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 Cowek baik. Baik. Baik, Pak. Lihat ada miring. Baik Pak ora. Ora baik. Gitu. Ya lah sakne men bapake. Berarti butuh bantuan. Kretek-kretek. Jadi kita Nggak realistis soalnya. pakai giginya pakai pasien bukan Copot tuh sirahe. pakai manusia beneran. Aduh sakit toh, Pak. Aduh, Mas. Tugel. Soalnya dia nggak bisa gitu. Dia berbeda. Oke, prosedurmu yang non steril sudah selesai semua. Handuk kan handuk. Handuk. Maaf. Apa? Selesaikan semua prosedur non steril baru. Melingkar. Ya jangan menutupi ini dong. Ya. Ini kan nggak apa udah ada belakangnya. Bentar. Cek dulu. Cek. Cek alatnya dulu. Dinyalain dulu toh. Dinyalain dulu, nggak bisa tuh kalau kamu nggak nyalain itu kamu tekan nggak bisa kamu. Itu sudah nancep kah itu? Sudah. Belum. Mau cepat ya, Pan? Nah, ya kan? Mak aku tak ngetuk. Itu harus ditutup dulu baru bisa ngecek tekanan. Tutup. Nah, kamu tutup dulu itunya. Kalau nggak kamu tutup itu nggak akan naik. Nggak gitu. Iya. Coba lepasin itu. Udah kelihatan banget. Tekanannya piro itu? 50. 50 ya? Dewasa 10 sampai 15. Dewasa 10 sampai 15. Jangan dibuka tutup aja. Tutup aja. Kalau ngecek tekanan boleh. Ampalnya sing jero iki apa sing jero? Yang jeruk yang Sing luar apa sing dalam? luar ada yang dalam. Luar ya, Bu ya? Sudah. Nanti sing jaba apa jero, Pan? Sing nang jero apa jaba? Jaba.
Untuk mengecek yang luar. Nanti setiap apa namanya, setiap suction itu bisa jadi beda ya untuk apa ininya, putaran tekanannya, Kayak gitu. bola tekanannya. Kayak gitu. non steril sepertinya Sudah semua. bisa ini sekarang sudah udah bar cek alat Atur tekanan, terus buka selang penghisap lendir dari bungkusnya. Sudah di dalam ya, sudah di dalam semua. Terus pasang handscoon steril. Tak bengkok. Sudah, Bu. Bengkok. Pindahin bengkok ke dekat pasien. Jadi kapan ya? Apa namanya, stetoskopnya itu dipindah. udah ada tempat Inilah, di luar sana apa? Iya nggak apa-apa. Kanolin sini, nanti dipakai lagi kan dia. Kalau masang sensor steril harus tempat yang ini ya, longgar. Oh kalian nggak pakai troli sih ya, trolinya nggak lihat ya. Ya wes lah pakai itu. dipakai putaran Iya sih pakai troli. Dan yang sore. Ini kan meja suction, itu meja alat. Oh, jadi dua, Bu. Pakai dua meja. Pakai dua meja, guys. Satunya buat alat suction, satunya buat alat-alat. Jadi ini tuh nggak kosong ya isinya suction itu ya. Jadi di bawahnya harus ada cairan antiseptiknya yaitu saffron ya, jadi nggak sebesar itu. Ya. Di bawahnya 100 cc ya sebetulnya. Emang nggak ada nolnya ya? Di bawahnya 300, yang di sini 300, Bu. Iya, di situ 300. Iya. Enggak, yang di Yang di yang di mili. Oh di ini 200 ini. Sekitar 100 cc-an ya, 50 sampai 100 cc. Nanti kalian harus ingat gitu ya, harus ingat nantinya ini berapa dulu saffronnya. Terus gini. Berapa sisi dulu saffronnya. Nanti kalau udah ketambahan cairannya itu nanti kan diobservasi ya. Jadi kan ada prosesnya ini. saffronnya. ini kita bahas apa bro? Iya, coba. Steril. apa maksudnya? Gimana? Enggak, Mau maksudnya nanya apa? pas persiapan alat tadi itu Oh iya, itu biasa udah bawaan dari berarti cuma tinggal kita saksinya. pakai aja gitu. Iya, kecuali kalau sudah penuh ya, nanti kan harus kita buang, harus kita ganti sampelnya baru. Terus. Desi. Hari apa? buka bungkus Hubungkan. Kan mau nyapa loh? Itu ya sudah steril. Sudah kita ambil dari di. Nah, NaCl udah masukin. Oh iya, NaCl. Oh iya. NaCl kan durung dimasukin di sini. Berarti sitoke dengan no. steril berarti mau Dah kira kan kok ono. Ya udah, Kan enggak sitok. diulang satu aja keluarin. Sitoke iki ditokno. Taruh dulu, satu keluarin. Itulah pakai rasional ya. Iya, keluarin. Yang steril Di dong. non. coba dikainan ya Aku pakai non. Maksudnya kan itu udah steril, Bu. Udah pakai Loh nyarap tutupnya tuh. Jangan kayak gitu. Itu steril. Diwalik. dibalik. Oke. Oke, nanti siapin sebelum pakai Handphone steril. agak penuh aja nggak apa-apa, itu banyak juga soalnya. Ya. Oke, tutup. Enggak lupa. Terus ambil. Tancapin. Hubungan selang ke section. Jangan sampai nyentuh. sudah kotor berarti Ya kan kuwi mah ya ndemok Ya, aku nggak ya apa-apa, panggah. memang harus kotor itu. Satune panggah kudu Kebalik. Nah, jangan nyentuh yang itu ya, jangan nyentuh yang putih. Nah, gitu.
Oke. Ini kita, Bu. Iya, masukin. Nanti kalau kamu nyedot kan berarti harus ditutup ya. Iya. Oke. Nanti nyedotnya pakai tangan yang kiri, nutupnya pakai jempol yang kiri. Nutupnya pakai Kiri atau kanan? kiri. Kan sing Tanganmu kanan yang jenjang kanan ini. pegang yang putihnya Oh, iya. itu. Jangan sampai berdempetan tangan kanan dan kirinya. Kan guys, Coba. Ini. Ini. Oke, tanganmu ini jangan sampai nyentuh yang ini. Oh, iya. Ya, gitu ya. Guys, nyalakan sekarang. Cek dulu. Sedot. Tutup. Nah, bener. Itu jaga kayak. bagus ya. Ambil kapas. Satu atau dua boleh. Oke, satu. Boleh. Terus habis itu Gitu, menutup buka. Enggak enak apa nih? Sampai si alat, sampai si iki apa jenenge? tuh langsung masukin. Beri perlu mas. Perlu, Mas. Enggak. Enggak ada bu. Jadi Dibersihkan gini, Bu. Atau ya, langsung masukin. Jadi gini. Ini bukan posisi nyedot ya, Iya. perhatikan. Jadi jangan sampai kamu udah nutup. Ini sudah tutup, nyedot. ini belum masuk gitu ya. Jadi ini nggak boleh ditutup sebelum ini masuk. Karena nanti ini nyedot oksigen gitu. Oksigenmu mana? Lupa. Oksigen. Masker tadi mana maskernya tadi? Al, masker tadi Al. Masker tadi Al. Oke, anggap ini oksigen ya. Jadi kan ya, kita sudah bahas ya. Berarti kita harus sediakan oksigen ya di pasiennya pada saat kita mensaksen pasien ya. Jadi nanti tracheostomi ini ada yang terhubung, tracheostomi ini terhubung ke ventilator sama tracheostomi yang bolong tok. Jadi kalau tracheostomi yang terhubung ke ventilator, ini oksigen tetap di sini. Kita hanya buka oksigennya ketika kita mau saksen aja. Ya. Kalau saksennya terus saksennya udah kita tarik, kita tutup lagi dengan oksigen. Gitu ya. Ini yang membuat pasiennya itu bisa bertahan terhadap oksigen yang sudah kita sedot tadi. Ya. Ini untuk maksudnya buat membersihkan atau Buat dengan ini nanti. nanti bersihkan. Ya, mau ambil sekarang nggak apa-apa gitu. Tenang aja. Tenang ya. Somi. Ya, oke. Ini bentar lagi. Tapi kalau ini ada juga ventilator itu yang sudah otomatis gitu ya, ada lagi ventilator itu yang sudah otomatis ada lubangnya di sini. Jadi kita nggak usah buka-buka gini gitu ya. Kita nggak usah buka-buka gini. Nah, di sini ada lubang. Jadi dia sudah ada oksigennya gitu ya. Tarik gitu ya. Nah, itu lebih aman. Tutup. Terus ada lagi yang ini kita pakai Jackson's atau Ambubek ya. Jadi tahu kan yang lupa itu. Iya. Nah, ada yang seperti itu juga gitu ya untuk mempertahankan oksigen di Pasiennya. di pasiennya. Kalau misalnya kita cuma pakai kenapa sampai seperti itu? Ya, bisa jadi pasiennya ini belum ada ventilator ya. Kemudian membutuhkan oksigen 100% gitu. Makanya dipakai seperti itu. Jadi kita malah ada yang mompa, ada yang bantuin di sini mompa oksigennya. Jadi ada yang nyedot, ada pasiennya, ada yang bantuin mompa gitu ya. Terus kalau misalnya pasiennya itu pakai ventilator, kita bisa buka sendiri, buka tutup lagi pakai satu tangan yang sudah on tadi gitu ya. Jadi sebelum dimasukkan ini di gitu. Terus kamu ambil itu tutup lagi ya dengan ventilatornya itu yang ada oksigen. Jadi oksigen ini nggak boleh lepas dari sini kecuali pasiennya ini pasien yang memang ini sudah nggak pakai oksigen gitu ya. Kita cuma bantunya dikit-dikit aja saksinya. Dia bisa bantu efektif, cuman kita bisa bantu bersihkan lagi pakai saksinya. Itu bisa nggak pakai oksigen. Kalau pasiennya itu yang memang oksigennya saya lihat nanti Monika jadi nggak fokus ya. Aku masih ini ya. Ya
aku nyimak itu. Tapi jangan sampai ya, jangan sampai pasiennya kekurangan oksigen gitu ya. Oke, anggap aja ini ventilatornya gitu ya. Kalau pasiennya itu tadi sudah nggak pakai ventilator Bu, kalau kita saksen dia, kita sediain oksigen masker. Ya, gitu. Pokoknya kita harus sedia oksigen gitu ya pada saat Harus dioksigen gitu. untuk menggantikan oksigen yang ketarik sama Sedot tadi. Oke, gitu. Wes, coba dulu. Jadi gini ya megangnya. Riban keringet itu. Keringetan sedodos. Ya iyalah ya. Coba kalian gitu ya. Kalau yang ini yang non steril gitu ya. Nah, ini tuh diputar gini ya. Jadi aman kalian. Enggak ngelorot kemana-mana ya. Jadi diputar kayak gini. Nanti pun pada saat ya. Baru nanti ke pasiennya ini Panjangin. gitu ya. Setelah dia masuk ke situ ya, masuk ya, terus kan masuk notok gitu ya, namanya apa? Mentok. masuk gitu ya. Sampai notok tuk itu namanya apa? Perjabangan terakhir terakhir ke bronkus. Lupa. Karina namanya. Karina. Tarik Espa. 1 cm. Ya. Kenapa ditarik 1 cm? Karina. Kenapa ditarik 1 cm? Biar apa? Biar bisa mukusanya. Sama juga tadi di hidung ya, masuk ke dalam tengah-tengah. Ya. Tarik dulu, jangan langsung ngotok ini sekarang sedot langsung. Aduh, langsung tarik. Mulut juga seperti itu. Ya, kan ngotok pun cuk gitu ya. Terus Tunggu ditarik. ini, tarik dulu gitu ya. Mentok, ditarik 1 cm. Ya. Terus itu tok gini, tarik 1 cm, baru ini kalian tutup. Terus puter sambil ditarik. Ya. Lalu dikeluarin. Kemudian ini bersihkan dulu. Kenapa? Tadi loh yang di luar-luarnya itu tadi loh ya. Oh iya. Ada apa? Sekretnya juga. Sekretnya. Ini sambil sedot aja nggak apa-apa ya. Sambil sedot nggak apa-apa. Baru nanti kalian Dicuci. bersihkan dalamnya pakai ini. Ya. Dari sini ini buang. Seret. Ganti. Ini. Ya, sedot. Baru kemudian ambil lagi, masukin lagi sesuai kebutuhan. Gitu. Ya. Yuk. Nenek karena lagi pernah sibuk ya. Nyekel kono apa 2 orang. Kalau misalnya mulai dari Jackson, kamu ambil lagi stetoskop. Kan apa? Pinter pan. Si nyandol ini sama. Wes, masukin ke ini ya, kantong nanti kantong luar gitu ya. Wes, kita kembali ke steril ya. Ya, Ivan tadi di gym ya. Ya. Di gym. Oke. Jangan lupa yang kiri yang kanan ya. Oke. Ini tutup lah, ini ketutup. Terus lepasin aja ini nggak apa-apa. Ini tanganmu lepas, buka gitu. buka ini. Kan itu udah mau pegang. Oh, iya. Kan? Nah, Dibuka. terus Panjangin. Panjangin ya pan. Heeh. Ih, selak nganu aja nggak mampu. nah, Notok. Tarik cm. hati. puter. Ya lama-lama ya, di situ berapa detik ya? 10 sampai 15 detik. Terus tutup dulu oksigennya. Cepat. Pakai tangan. Enggak usah. Cepatan itu. Nah, tutup dulu. Oh, iya. Nah. Oke. Ya wes. Terus Dibersihkan. bersihkan dulu. Oke. Nah, yang bagian terakhir ini ya, pakai sedotannya yang lebih agak lama ya. Biasanya kan bagian terakhir ini bagian apa? Pekat-pekat gitu ya. Terus buang. Bilas. Gitu ya. Tutup.
Ada juga yang pakai alkohol ya buat kasanya itu ya. Jadi kasa yang luar itu disemprot alkohol. Piye piye piye. Piye piye. Piye piye. Cuman kayak depresi gitu. Enggak, aku sambil memahami. Oh, iya. Ini gorong gerbong. Walau kamu gak pakai ngakan. Oh iya. Jangan latah, biasanya latah ini ya. Iya. Sedot langsung. Atau ngedot. Oke. Tutup dulu. Bersihkan. Tuh, jangan di atasnya alat ya kalau kayak gitu ya. Di atasnya bengkok. Oke. Terus habis itu coba cek ya. Terus kemudian coba cek dulu. Ceknya diputar gini. Tadi. Nah, itu posisi paling aman ya. Terus kamu matikan dulu itu pakai tangan kiri. Terus cek dulu. Nih. Nah, kayak gitu. Pokoknya kalau dia sudah digulung itu aman. Sudah digulung di tangan itu aman. Bapak tarik nafas. Pasiennya nggak sadar, Pak. Masih nggak sadar Ya nggak apa-apa, jauh komunikasi ya pasien nggak sadar ya. Coba Tarik nafas, Pak. tarik nafas tok emang gak kan gembas kan aku kesel. Ada di sebelah paru-paru kanan segmen bawah. Mana sih kan bawah? Kira ndi Belakang. kurang. Nggak ada suaranya, Bu. Jadi ya kalau sudah oke gitu ya. Terus ini mau dipakai lagi, baru kemudian kalian sedot yang terakhir pakai cairan antiseptiknya tadi, entah safflon, entah betadine gitu ya. Kedua. Bukan dicucing. Cucing. Cucing tadi kan Jadinya cucingnya dua. Dua. Oh, Dua. yang itu. ada apa kalau dia nggak reuse gitu ya, cucingnya satu aja cukup. Berarti ini selesai dia dibuang Buang. gitu ya. Kalau dia reuse berarti sediakan 2 cucing, satunya cairan antiseptik. Jadi nanti setelah terakhir sekali dia dibilas pakai NaCl, bilas lagi pakai cairan antiseptiknya tadi, betadine atau safflon, baru kemudian dikeringkan, dimasukkan susu. Wes Jadi wayo nek njaluk umpamanya kotak sudah selesai. kombinasi. Tanggal tak. Apa sih tak? Tutuk kosmu. Dibes pakai NaCl. Mampir ke Mampir. NaCl. Balik balik. Salah satunya sablon. Engko. Oke, terus dikeringkan ya. Copot itu. Dikeringkan dulu pakai kasa. Keringkan pakai kasa. Oke, terus habis itu dimasukin ke Baskom. Udah berarti ya steril sudah selesai ya. Emang lebih bagus dia sih. Enggak Sekali reuse pakai ya, Bu. Satu kali pakai. Tapi biasanya sehari itu sehari 1 kateter biasanya ya. Jadi mungkin beberapa kali masih bagus Gantian. lah ya. Kalau dulu itu wow sampai beberapa kali, jadi warnanya ya sampai kayak gitu tadi. Ya itu kan beberapa kali dipakai kan, itu kuning kan, bukan Kuning. biru lagi. Gitu. Oke. Selesai ya. Iya, yes, Sama sih. selesai ya. Selesai. Ndek kono apa wis? Udah ndak kelar loh. Cuci tuh. Luka di apa kok luka di Evaluasi kan? Hmm? Observasi. Kan? luka. Terminasi. Istirahatkan klien 2 sampai 30 menit. Biarkan Sampai bernafas. diobservasi dan evaluasi. Ya, observasi area sekret dengan Seumpama ada saksinya 3-4 kali itu per interval saksinya itu dikasih waktu jeda buat bernafas enggak? Kan dia sudah pakai oksigen. Langsung. Iya. Nah, maksudnya ada waktunya berapa menit itu buat sambil membersihkan tuh Enggak gimana? apa-apa lah gitu. Itu kan ya Sambil itu membersihkan. kan sudah Oh, sudah ada beberapa. intervalnya. Sudah beberapa ini. Wes, terus mencuci tangan deh. Rapikan klien, bereskan alat-alat, lepas handscoon.
Baik Pak, sudah selesai. Saya beres-bereskan alatnya. Bagaimana perasaan Bapak setelah saya section? Apakah nafasnya masih sengit-sengit atau berat? Jadi nanti jangan lupa ya, kalau pasang ventilator berarti terakhir harus mengembalikan settingan ventilator ke awal gitu ya, sebelum dia Jadi dipaksa. berarti dirubah dulu Bu tekanannya. Apanya? Yang tadi kan ada yang dilepas gitu kan, harus cek lagi kan berarti Oh, kan. dicek lagi. Dilepas, jadi kemungkinan tadi juga ada penambahan oksigen ya kan, untuk meminimalkan oksigen yang terbuang gitu kan ya. Nah itu nanti kan ada settingan tertentu dari ventilator yang mungkin kita rubah gitu. Tapi kalau kalian enggak sih, nanti biasanya perawat-perawat yang di ini, kalian pokoknya aware aja gitu loh. Oh tadi ngerubah ini, berarti setelah itu ininya harus jadi lapor gitu loh. Dikembalikan seperti awal. Jadi lapor ke Kalau nanti udah di tugasnya. Sudah selesai mas, diingetin aja gitu. Itu tadi ada perubahan di ventilatornya Tolong nggak dicek ini? lagi gitu. Nah, gitu ya. Soalnya itu kan masuknya grade atas. Kalau ICU pakai ventilator itu bukan D3 murni, tapi sudah D3 plus pelatihan. Jadi bukan ranahnya kita gitu. Ya. Posisikan pasien seperti semula. Misalnya Pak, tak ambil Kasih dulu sekitar untuk posisi ya, kasih dulu 5 Berarti kan menit miring, ya, Bu. 5-10 menit untuk Istirahat kenapa dulu. istirahat dulu? Enggak. Berarti untuk nggak langsung telentang gitu loh maksudnya. oh Ya. iya. Sambil kalian bereskan kan ada waktu untuk itu kan dia. Gitu. Sampai ini paling nggak sampai tanda vitalnya itu normal. Jadi hal-hal seperti ini bisa jadi akan merubah tanda vital ya, akan menaikkan atau bisa menurunkan tanda vital gitu ya. Jadi kita harus evaluasinya harus aware terhadap itu juga gitu ya. Bisa jadi ini pasien kan di saksen ini pasti akan batuk-batuk gitu ya. Kamu jangan deket-deket juga gitu ya. Akan batuk kan kita masukinnya kan merangsang. Kalian sih kalau kesedak kan pasti dirangsang untuk mengeluarkan. batuk. Ya. Nah, jadi biasanya mukanya merah terus ya pasti nadi akan nambah, Naik. dia akan naik. Karena batuk-batuk tadi. Selesai evaluasi cek stetoskop langsung cek teteh ya berarti. Oh, Boleh. Tapi kan kalau dia pakai monitor 3 sudah kali ada lipat. monitor. Iya. Oh, iya. Kelihatan. Aja. Berarti cukup perlu pakai status saja yang tadi terakhir tadi. Terakhir itu. Selesai berarti guys. Selesai. Alatnya kan udah. Ada yang ada alat yang tertinggal ya.